on condition. Rolling digit. What is it? What? Get the door moving. Roger. Let's see it. We have been engaged. Roger. Go there. Copy. Keep your shit. Trap. Try to break the lock. Copy. Keep your shit. Trap. Jesus Christ! I got 2 missiles! He's back on us! Where is it? I got 3! A kogo chodzisz, Mart? Nasić mu gawrlo brzo! Halo guys, kembali lagi bersama kita di channel Rio Barabere yang selalu berusaha menghibur kalian pastinya. Apa kabar nih? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan yang luar biasa. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah film berjudul Behind Enemy Lines yang dirilis pada tahun 2001. Dilatar belakangi oleh krisis perang antara Serbia dan Bosnia, sehingga NATO harus turun tangan mengatasi masalah karena Amerika telah lama mengakui kedaulatan Bosnia sebagai negara merdeka. Meski semua pihak yang bersangkutan telah menandatangani perjanjian damai Cincinnati, NATO tetap mengerahkan armadanya untuk melakukan pengintaian sebagai antisipasi agar konflik tidak kembali terjadi. Di mana secara garis besar film ini akan berfokus dengan kisah seorang pilot angkatan laut Amerika yang ditembak jatuh di wilayah Bosnia, sehingga dirinya harus berjuang keras melarikan diri dari kejaran para musuh untuk mencapai titik lokasi penjemputan. Lantas bagaimanakah semua ini akan berakhir? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita simak bersama semua keseruan alur ceritanya. And check this out.
Berlatar waktu akhir tahun 1995 di kapal induk Amerika bernama USS Carl Vinson, semua kru terlihat sangat siaga dan terus memantau jalannya aktivitas konflik yang tengah terjadi. Bahkan dalam situasi ini, seorang pilot bernama Letnan Jeremy Stackhouse dan navigatornya yang bernama Letnan Chris Burnett tengah bersiap memulai penerbangan dalam misi pengintaian. Namun siapa sangka penerbangan dihentikan secara tiba-tiba, sehingga Jeremy dan Burnett yang merasa kecewa pun mulai menghabiskan waktu dengan bermain bersama para rekan di sana. Check. Check. Jump. Let's go. Move it. Green across the board. Okay for start. Check. Go for two. Two is up. Good to go. Copy. Good to go. Go, Bert. Stand it down. Are you kidding me? Abort. Yeah. We want wait for the shit to be done. Other day, Bill Gates has more money for him. Yeah, but you know what? Yeah, she's Chris, we're still on the alert. that's the spirit. Incoming! An alert, kid. I'm gonna take your money this week. I'll bet you $20 each I catch it when it comes. Hey, mama, all right now. Seiring berjalannya waktu, komandan NATO yang dapat kita kenal sebagai Pickett pun datang menemui Pak Leslie Reigart selaku pimpinan armada laut Amerika untuk mengevaluasi kinerja karena ia telah mendapat informasi tentang serangan udara di Bosnia dan Leslie harus menahan diri agar perdamaian yang NATO usahakan tetap terjadi. Di waktu yang sama, Burnett yang sudah merasa jengah sepertinya juga mulai memberitahu Jeremy bahwa sebenarnya ia berniat mengundurkan diri dari kesatuan karena selama bertugas tak ada perang yang benar-benar terjadi. Mengetahui hal itu, Pak Leslie pun langsung memanggil Burnett untuk memintanya tetap bergabung dalam kesatuan karena kinerjanya yang super luar biasa gemilang sangat sayang jika disia-siakan. Namun Burnett yang sudah terlanjur bosan sama sekali tak mau menahan diri lagi dan tetap teguh pada keputusan ini, hingga Pak Leslie yang merasa kecewa menyetujui keputusannya dengan memberikan sebuah misi pengintaian terakhir bersama Jeremy sebagai kenang-kenangan untuknya. Dan benar saja, atas perintah yang diberikan tanpa basa-basi lagi, mereka langsung bergegas mempersiapkan diri untuk memulai penerbangan. Dan Yeah, well, look at the bright side. At least we get to fly, right? Craft remaining for the NATO solo. It's got a brand new car. It's got a CD player. Great to look back and there's grit in the spirit there. Yeah, you can tell. Grow ourselves new devil. semua berjalan lancar seperti apa yang kita harapkan, namun perhatian mulai terpecah ketika radar menunjukkan sebuah aktivitas mencurigakan di zona bebas militer. Meski sebenarnya titik lokasi telah keluar jalur dari rute penerbangan, Burnett tetap mengajak Jeremy untuk melakukan pemeriksaan demi keberhasilan misi terakhir yang ia jalani. Dengan itu mereka mulai mengaktifkan kamera digital untuk mengetahui pasti apa yang berada di bawah sana, hingga mereka mendapati keberadaan kelompok militer Serbia yang tengah melakukan penguburan massal yang kemungkinan besar mayat-mayat itu adalah etnis Muslim Bosnia yang telah menjadi korban pembantaian. On condition. Rolling digit. Atas penemuan ini, Burnett pun sempat merasa senang karena dalam misi pengintaian terakhir dirinya berhasil menemukan informasi penting yang dapat dilaporkan. Namun siapa sangka Sasha atau pimpinan kelompok militer Serbia yang mengetahui keberadaan mereka langsung memberitahu atasan tentang situasi saat ini, hingga sang atasan yang dapat kita kenal sebagai Miroslav Lokar langsung meminta anggotanya untuk melumpuhkan mereka. Dan lihatlah lagi manuver-manuver keren yang diperlihatkan, bro. What? We have been engaged. Roger. Laser 1-1. Go there. Copy. Craft.
Belum selesai mengatasi misil pertama, Burnett dan Jeremy menyadari bahwa misil pemburu panas kedua telah dilepaskan sehingga mereka harus berjuang lebih keras untuk menyelamatkan diri. Try to break the lock. Copy. Can't see shit. Jesus Christ! I got 2 missiles. He's back on us. Good. Where is it? I got 3. Sialnya, meski telah bermanuver menukik tajam layaknya ibu-ibu yang sedang dikejar angsuran, pesawat tempur berhasil dilumpuhkan dan tentu saja mereka harus segera memacu kursi pelontar agar tak ikut serta hangus terbakar. Dalam situasi menegangkan ini, Burnett pun bergegas menghampiri Jeremy untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Yang sialnya, pria itu mengalami luka cukup parah akibat benturan keras dari pendaratan yang dilakukan. Bahkan di sana Burnett juga mulai menyadari bahwa mereka saat ini tengah berada di wilayah Bosnia Utara yang telah dikuasai pasukan Serbia, sehingga Jeremy langsung memintanya pergi ke atas bukit mencari sinyal agar dapat segera keluar dari wilayah ini. Hingga siapa sangka tepat sesaat setelah Burnett beranjak pergi, ratusan anggota kelompok Serbia datang mengepung dan bahkan Miroslav Lokar juga turut hadir di tengah-tengah mereka. Not bombing mission, right? Autograph? Uplash. Jeremy yang tak mau mati muda begitu saja pun sempat berusaha menjelaskan bahwa dirinya hanya tengah menjalankan misi pengintaian. Namun sepertinya Miroslav sama sekali tak peduli dan langsung bertindak tegas dengan meminta Sasha untuk segera mengeksekusinya. Melihat hal itu tentu Burnett berteriak ketakutan, tak percaya sahabat baiknya mati dengan cara seperti ini. Namun siapa sangka ekspresinya juga menjadi sebuah kesalahan besar karena Sasha yang menyadari keberadaannya langsung memerintahkan semua anggota untuk memberondong peluru ke arahnya. A kogo chodzisz, Mark? Nasi cię mogą brzo.
Dengan perjuangan panjang yang dilakukan, Bernard berhasil menghindari semua tembakan dan langsung menghubungi markas untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Mendengar hal itu, Pak Leslie tentu merasa sangat bersalah karena ia sama sekali tak menyangka Stackhouse akan mati dan Bernard akan terjebak dalam situasi ini atas misi yang sebenarnya tak perlu dilakukan. Hingga Pak Leslie yang tak mau membuang waktu lagi langsung meminta Regu mempersiapkan diri dan juga mengarahkan Bernard ke titik lokasi yang dijadikan sebagai titik lokasi penjemputan karena mereka semua tidak bisa menjemputnya karena itu masih wilayah musuh, dan kalau mereka memaksa akan terjadi perang besar di antara NATO dan para pemburu ini. Benar saja, tanpa basa-basi lagi Bernard kembali bergegas di antara para musuh yang masih terus menyusuri jalur pelarian, dan tepat pada saat itu Regu evakuasi juga benar-benar bersiap memulai penerbangan. You need to report to me as soon as your squad is... Admiral, what's going on now? Hingga siapa sangka perhatian kita semua terpecah ketika Pak Piquet datang mendekati Pak Leslie untuk melarangnya melakukan penjemputan karena dirinya telah berbicara secara pribadi dengan pemimpin Serbia dan tindakan ini dapat menghancurkan perjanjian Cincinnati yang telah disepakati sebelumnya dan perang pun akan kembali pecah. Treaty will collapse. Admiral, we're on Bosnia. Can you tell the difference? And I've been posted here for 5 years, so that is what is brief. I can have you. Detik demi detik, Bernard terus bergerak menembus hutan belantara dan bahkan juga hampir mati dengan Sasha yang sempat mengetahui keberadaannya di sana. This is Sheriff 6, come in. Sheriff 6 is at Rally Point 3 and standing by. Untung saja Bernard dibekali dengan ilmu pertahanan hidup yang tinggi dan pada akhirnya ia kembali menghubungi markas karena telah berhasil tiba di titik lokasi penjemputan saat ini. Namun siapa sangka atas peringatan tegas yang Piquet sampaikan, dengan berat hati Pak Leslie memberitahu bahwa Bernard harus kembali melihat peta dan pergi ke titik lokasi. Mendengar hal itu tentu Bernard sempat terlihat sangat marah karena lokasi yang disampaikan berjarak sangatlah jauh darinya. Namun meski begitu Pak Leslie juga tak bisa berbuat apa-apa dan hanya berharap dirinya bisa memanfaatkan semua pelatihan yang telah kesatuan berikan kepadanya dahulu. Why is this spot not doable for pick? 06. You've been shot down. Life is... You do whatever it takes. Use your head. Evade and survive. 06. 06. Menyadari banyaknya pasukan Serbia yang semakin mendekat, dengan berat hati Bernard harus kembali pergi melarikan diri tanpa memperdulikan perubahan titik lokasi penjemputan yang sempat disampaikan. Meski begitu, Pak Leslie dan kawan-kawan juga tak semata-mata angkat tangan karena mereka terus mengawasi pergerakan Bernard dengan mentriangulasi posisi Bernard sampai akhirnya SCIF atau Sensitive Compartment Information Facility berhasil mendapat gambar visual pelarian Bernard dengan cara meretas sebuah satelit yang tengah berada di wilayah udara Eropa. Meski apa yang mereka lakukan merupakan sebuah cara ilegal, namun tindakan ini berhasil membuat mereka mendapat gambaran jelas Bernard yang tengah berjuang keras menyelamatkan diri. Ini film keren banget coy. 2001 tapi teknologinya udah di atas rata-rata. Siapa yang kelahiran 2001 komen di komentar. What's going on? He's down. We're almost on him.
Hingga sebuah kejadian di luar Nurul dapat kita saksikan bersama, di mana secara tiba-tiba visual memperlihatkan bahwa Bernet terjatuh tepat di antara pasukan Serbia, dan tentu saja hal itu membuat mereka mengira sang tokoh utama kita telah berhasil dilumpuhkan. Namun siapa sangka keberuntungan seumur hidup telah Bernet gunakan dalam momen ini, di mana para pasukan Serbia sama sekali tak menyadari keberadaan Bernet karena ternyata ia terjatuh di atas tumpukan mayat etnis Muslim Bosnia yang telah menjadi korban pembantaian. Has he been killed? Moving. That's him. Hingga seketika Pak Leslie dan para rekan-rekan pun benar-benar dihantui kecemasan ketika sinyal visualisasi terputus secara tiba-tiba. Namun siapa sangka Bernet berhasil kembali bangkit dan siap ready melanjutkan pelarian menuju titik lokasi penjemputan yang telah dijanjikan. Keesokan harinya, Pak Leslie pun semakin merasa dilema ketika salah satu letnan bernama Tom O'Malley terus menekan agar dirinya melakukan tindakan untuk menyelamatkan Bernet, karena sebagai regu kesatuan sudah jelas tak sepantasnya mereka hanya berdiam seperti ini sedangkan temannya dikejar-kejar menggunakan senpi. Semula Pak Leslie sempat terdiam karena pusat komando melarangnya untuk melakukan tindakan, hingga pada akhirnya ia pun memutuskan untuk mengekspos permasalahan ini ke media agar Pak Pickwick menarik semua perintah yang sempat diberikan terhadap. Siapa sangka tindakan yang dilakukan benar-benar berhasil membuat Pak Pickwick kehilangan muka, karena dengan berita yang beredar seluruh lapisan masyarakat Amerika menilai dirinya tak bisa menyelamatkan seorang anggota militer yang tengah berjuang di luar sana. Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan Burnett yang terus mencari jalur terdekat demi mencapai titik lokasi penjemputan, di mana dalam situasi ini ia juga sempat melihat para pengungsi etnis Muslim Bosnia yang hidup memprihatinkan dan bahkan juga dikelilingi ranjau-ranjau darat yang para pasukan Serbia siapkan. Hingga seketika perhatian kita semua terpecah dengan beberapa anggota kelompok Serbia yang datang mendekat, sehingga Burnett harus berlari zigzag demi menghindari kejaran. Dan tentu kita patut merasa heran karena bagaimana bisa sosok seperti Burnett dapat melewati ledakan sekacau ini. Ini tuh ranjau bro. Sedangkan ranjau yang asli itu kalau meledak dia tuh melontarkan serpihan-serpihan butiran-butiran cinta yang akan menusukmu dari belakang hingga meninggoy. Harusnya begitu, tapi kan ini film ya dimaklumi lah ya. Namun semua itu sepertinya tak penting untuk dipikirkan terlalu lama, mengingat Mas Sasha yang terus berjalan mendekat. Hari demi hari Burnett semakin gigih dalam pelarian, dan tak lupa ia juga selalu menyempatkan diri memberi informasi Pak Leslie tentang keberadaannya saat ini, di mana hal itu tentu saja menjadi kabar angin segar bagi kesatuan. Dan bahkan jokes receh yang sempat Burnett sampaikan membuat kita semakin yakin bahwa semuanya akan berakhir dengan kebahagiaan. Sir, I shouldn't have left. Distract him. It's your gear. I guess I got rattled when I ejected him. You got it made. Yes, sir. Yeah.
Okay, 06. Hingga Burnett yang tak mau membuang-buang waktu lagi kembali bergegas mencari bantuan demi mencapai tujuan. Yang siapa sangka mereka adalah penduduk lokal Bosnia yang tengah menuju kota Hak untuk menghadapi para pemberontak. Dan bahkan salah satu pemuda yang dapat kita kenal sebagai Bonjor juga menyambut baik kedatangannya. Namun sialnya tanpa disadari Masasha yang diam terus menelusuri pelarian berhasil menemukan jejak dan langsung menyampaikan informasi ini kepada pihak Miroslav demi meneruskan pergerakan. Hingga tepat setelah memasuki kota Hearts, situasi benar-benar terasa sangat mencekam karena ternyata Miroslav telah mengerahkan pasukan untuk menyambut kedatangan Burnett di sana. Baku tembak, baku potong, tentu tak dapat dihindarkan lagi dan bahkan semua terlihat sangat marah karena merasa keberadaan Burnett lah yang telah memicu terjadinya penyerangan ini. Namun tentu saja dalam situasi ini Burnett tak mau terlalu ambil pusing dan hanya fokus mencari cara untuk menyelamatkan diri. Hingga ketika sebuah tanker datang melepas tembakan, Burnett langsung memanfaatkan kesempatan untuk menghilang di antara kegelapan dan nekat mengganti seragamnya dengan salah satu mayat kelompok Serbia demi mempermulus pelariannya. Hold it. I'm an American. No bombing. We were taking pictures. Di mana tepat pada saat itu Pak Leslie yang tak mau menahan diri lagi juga mulai menyiapkan pasukan untuk melakukan penjemputan. Namun sialnya Pak Piquet kembali mengacaukan rencana dengan mengikut sertakan salah satu ajudannya untuk memimpin misi yang akan dilakukan. Tentu hal itu sempat membuat Glenn selaku komandan regu merasa tersinggung karena apa yang Pak Piquet lakukan sama seperti meremehkan kemampuan regunya. Namun meski begitu ia tetap berusaha sabar dan mengalah demi berhasilnya misi penyelamatan sampai akhirnya mereka memulai penerbangan di sana. Di mana tepat pada saat itu beberapa pasukan Serbia juga berhasil menemukan sebuah jasad berseragam Angkatan Udara Amerika yang diyakini sebagai jasad yang selama ini mereka cari. Namun siapa sangka Masasha dengan cepat menyadari bahwa hal ini hanyalah tipuan belaka, sehingga Miroslav langsung memutuskan untuk menyebarluaskan penemuan ini melalui media dan bahkan juga menuduh etnis Muslim sebagai pelaku penembakan untuk membuat nama baiknya tetap terjaga. Peace deal, Hutch was meant illusion. And in the midst of the fighting alligator, Lieutenant Chris Burnett, the Serb authorities recently signed Cincinnati Peace. Seketika berita menyebar luas ke seluruh penjuru dunia hingga tanpa basa-basi lagi Pak Piquet pun menghubungi Pak Leslie untuk memintanya menghentikan misi penjemputan yang tengah dilangsungkan, yang padahal regu penjemput sudah hampir tiba di titik lokasi penjemputan seperti apa yang telah direncanakan, dan tepat pada saat itu Burnett juga sudah hampir tiba di titik lokasi yang ditentukan. Hingga seketika Burnett benar-benar merasa sangat putus asa ketika melihat helikopter berbalik arah yang tentu saja membuatnya merasa sangat dipermainkan di sini. Scrub to return to base immediately.
Dalam keadaan seperti ini tentu kita sudah menyerah, tak tahu harus berbuat apa lagi. Namun siapa sangka dengan terlihatnya patung Bunda Maria, Burnett kembali berniat menghampiri kursi pelontar untuk mengaktifkan sinyal frekuensi, dan tak lupa juga menyuruh Bonjor pergi mencari jalannya sendiri karena apa yang ia lakukan sangatlah berbahaya untuknya saat ini. Safer here. Benar saja, Burnett yang tak mau mengulur-ngulur waktu lagi langsung bergerak cepat melewati banyaknya perbukitan untuk mencapai kursi pelontar yang menjadi satu-satunya harapan. Dimana dalam situasi ini Burnett benar-benar dihantui kecemasan karena lokasi yang terbuka membuatnya menjadi target empuk sasaran. Yang untung saja dengan semua upaya yang dilakukan dirinya berhasil kembali menghidupkan sinyal pemancar. Di waktu yang sama, pusat informasi kapal induk berhasil menangkap sinyal yang tentu saja membuat mereka semua sangat yakin bahwa Burnett masih hidup di luar sana. Dengan itu, Pak Leslie benar-benar tak mau menahan diri lagi dan akan nekat kembali melakukan penjemputan sesuai sinyal yang mereka dapatkan. Meski tindakan ini sangat dilarang dan sangat beresiko membuatnya kehilangan jabatan, Pak Leslie sama sekali tak peduli karena Burnett benar-benar membutuhkan pertolongan. Clear before we leave. Who doesn't wish to join this mission? Seiring berjalannya waktu dengan berbekal naluri manusia serigala, Sasha pun memutuskan untuk mengintai kursi pelontar yang tertinggal dan tanpa sengaja mendapati sebuah senjata yang ditinggalkan. Dengan itu Sasha sangat yakin bahwa target pencariannya sudah berada di depan mata mereka, sehingga ia nekat maju tak gentar untuk melangsungkan penyergapan tanpa menyadari bahwa Burnett sendiri telah menyiapkan taktik luar biasa untuk menyambut kedatangannya. Meski berhasil melumpuhkan Sasha dengan mudah, sepertinya Burnett belum dapat bernapas lega karena suara gemuruh yang terdengar menjadi tanda atas mendekatnya para pasukan Serbia. Dengan itu Burnett pun berusaha pergi menyelamatkan diri, hingga siapa sangka di waktu yang sama regu penjemput juga berhasil datang tepat waktu, sehingga baku tembak benar-benar tak dapat dihindarkan lagi di sana. Dalam situasi mencekam ini, Pak Leslie meminta Burnett untuk segera naik ke armada agar mereka dapat segera pergi menghindari kekacauan yang terjadi. Namun siapa sangka Burnett menolak karena masih ada suatu hal penting yang harus dilakukan, yaitu mengambil bukti rekaman untuk memberitahu seluruh dunia tentang semua kekejaman yang telah lama Serbia lakukan terhadap etnis Muslim Bosnia.
Setelah perjuangan yang dilakukan, Pak Leslie dan kawan-kawan berhasil membawa Burnett kembali ke pangkalan dengan disambut riang gembira para kesatuan. Hingga di akhir film kita diberi sedikit penjelasan tambahan tentang Burnett yang tetap menjadi anggota kesatuan. Bukti fotografi yang dibawanya menjadi bukti untuk penangkapan dan hukuman bagi Miroslav atas semua tindakan kejahatan perang yang telah dilakukan. Sedangkan Pak Leslie sendiri dilepas dari komando grup tempur dan dipindah tugaskan sebagai administrasi di Washington sampai akhirnya pensiun dengan penghormatan dan penghargaan yang diberikan oleh orang-orang yang pernah menjadi bawahannya sendiri. Dan Behind Enemy Lines 2001 pun selesai. Sebuah perjuangan luar biasa dari Mas Burnett, sama seperti kata pepatah bahwa sebuah pohon besar butuh proses untuk tumbuh, dan sama seperti manusia yang harus melewati rintangan bertubi-tubi untuk menjadi sosok kuat layaknya legenda. Lain dari hal itu, saya juga mendapat informasi tambahan bahwa dengan dasar aksi dari Burnett inilah pembantaian etnis muslim Bosnia yang dilakukan Serbia berhasil terungkap. Amazing man. Baiklah, seperti biasa, apabila ada salah kata, alur melenceng, penyebutan tokoh kurang tepat, kita mohon maklum sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton sampai habis review-review sederhana yang kita sajikan. Semoga kalian selalu menikmati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. And see you, sampai jumpa di video selanjutnya. Tulis rekomendasi film yang kalian sukai di komentar. Terima kasih. Where's the convoy? Her arms aren't swinging. She's carrying something. Hey, she's got RKG Russian grenades. You saying to the kid? You know the ROV. Your call. Fucking evil bitch. Shooting text. Hell of a call. Grab the button! Go, grab the back! Chris. Go, get the fuck out of here! Heard one shot. Guards out. Oh my God. Oh shit. Pop it, smoke him to secure this building. I'm going to the. Hold up. Go. Go. Clear. All clear. Shot came from. Guards out. This is Test Unit. He has eyes on our guys. It's him. Quick reaction force is 20 minutes out. You stand them. Take it, man. Do it for bagels. Tango down. Halo guys, kembali lagi bersama kita di channel Rio Barabere yang selalu berusaha menghibur kalian pastinya. Apa kabar nih? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan yang luar biasa. Amin ya robbal alamin. Ingat kawan, hidup sebagai laki-laki tidak hanya tentang kebahagiaan, namun lebih ke sebuah tanggung jawab. Karena seperti yang kita tahu bahwa seorang pria seperti kita sudah ditakdirkan untuk menjadi tulang punggung, bukan tulang tulung layaknya manusia lemah di luar sana. Kenapa saya meracau seperti ini? Karena
karena kali ini kita akan membawakan sebuah film berjudul American Sniper yang dirilis pada tahun 2014, menceritakan tentang seorang pria muda bernama Chris Kyle yang sangat tersakiti ketika diselingkuhi sang kekasih hati, sehingga ia nekat bergabung dengan Navy SEAL demi mendapat wadah untuk melampiaskan amarah. Yang siapa sangka hal itu malah membuatnya menjadi salah satu sniper paling terkenal di dunia dan legendaris. Apakah kalian penasaran tentang bagaimana semua keseruan alur ceritanya? Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita simak bersama-sama and check this out. Di awal film, kita pun diperlihatkan dengan pasukan Amerika yang tengah menyusuri setiap puing-puing reruntuhan bekas peperangan, di mana tepat pada saat itu, Chris Kyle dan salah satu rekan selaku penembak jitu juga terus siap siaga mengawasi situasi, hingga perhatian mereka terpecah dengan keberadaan seorang wanita dan bocah tak berdosa yang berjalan mendekati pasukan. Where's the convoy? Her arms aren't swinging. She's carrying something. Hey, she's got an RKG Russian grenade. You saying to the kid? You know the ROV. Your call. Sebelum berlanjut, kita pun diberi kesempatan untuk mengenal Chris Kyle lebih jauh, di mana pria yang lahir pada 8 April 1974 di Odessa, Texas ini mempunyai seorang adik bernama Jeff dan juga kedua orang tua yang sangat luar biasa. Karena Mbak Debbie yang selaku ibu yang baik hati selalu mengajak kedua putranya pergi ke gereja. Bahkan sang ayah hebat yang dapat kita kenal sebagai Wayne Kenneth, Kyle tersebut juga selalu mengajarinya cara menggunakan senjata agar dapat melindungi kaum-kaum lemah seperti kita. Kamu aja kali, gue enggak. It was a hell of a shot, son. You're gonna make a fine hunter someday. Chris dan Jeff pun tumbuh dewasa bersama dengan mengelola sebuah peternakan, dan tepat pada malam itu ada sebuah ajang rodeo bergengsi yang berhasil dimenangkannya. Chris yang merasa bangga atas pencapaian ini pun mengajak Jeff pergi ke rumah Mbak Sarah si pujaan hati untuk memamerkan sabuk kebanggaan yang berhasil didapatkan. Namun setibanya di sana, Chris terlihat sangat marah ketika mendapati wanita yang ia cintai tengah bermain kuda-kudaan bersama pria lain tepat di depan matanya. Attention, don't you get that? Get out. Your shitty fucking leg. Tentu kejadian ini membuat Chris sangat merana, dan bahkan tepat pada saat itu juga tak sengaja melihat ramainya berita tentang penyerangan kedutaan Amerika di Kenya yang menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Hingga jiwa yang merasa terpanggil membuat Chris mendaftarkan diri ke pusat militer untuk turut serta dalam membela negara, sampai akhirnya ia resmi memulai pelatihan untuk menjadi salah satu anggota Navy SEAL di sana. Lihatlah bro, betapa kejamnya pelatihan ini. We gonna weed through the quitters. Connecticut. I ain't never met no hip Harris. Who the fuck? We got no instructor road. Look it, big. That's sure I'm not black. No? Stick him down. Shit gets very hit for warriors. Shit. You want me to call your mama old man? I'm about to turn on some Marvin Gaye. Where the fuck are your nuts? Are there? Big talk from a little. How you feel? Oh yeah. Kyle's feeling good. Semua jenis pelatihan fisik ekstra keras pun Chris lalui siang malam bersama para rekan tanpa sedikit pun mengenal rasa lelah demi bisa menjadi garda terdepan. Bahkan dalam sesi tembak-menembak, Chris juga memperlihatkan sebuah bakat yang sama sekali tidak dikuasai Irul. Karena asal kalian tahu bahwa dirinya tak hanya mampu menembak sasaran yang telah ditetapkan, namun juga mampu menembak tepat ular yang tengah bersembunyi di antara rumput-rumput yang bergoyang. If I close my off eye, then I can't see what's out there.
Di sela-sela pelatihan ini, Chris pun menyempatkan diri menikmati riuhnya suasana malam di kedai setempat yang tanpa sengaja membuatnya bertemu dengan Mbak Taya, si wanita idaman kita semua. Meski sempat diabaikan begitu saja, namun cara PDKT Chris yang terkesan seperti bad boy benar-benar membuat Mbak Taya merasa penasaran. Dan bahkan sejak saat itu, mereka juga terlihat lebih sering menghabiskan waktu bersama. My mom says I have a nose for picking. Well, I've proven her right. Hingga di tengah-tengah hangatnya kebersamaan, perhatian mereka mulai terpecah dengan ramainya berita yang mengabarkan tentang serangan para teroris di Irak yang semakin membabi buta dan semakin banyak menimbulkan korban jiwa. Dengan itu, Mbak Taya pun merasa sedih karena dirinya berpikir bahwa hari ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka sebelum Chris diterjunkan ke medan pertempuran. Namun Chris menyangkal tegas hal itu karena dirinya sangat yakin bahwa mereka akan tetap selalu hidup bersama. Bahkan Chris juga langsung nekat menikahi Mbak Taya. Shots! Singkat cerita, pasukan pun benar-benar dikirim ke Irak dan mulai memasuki wilayah Fallujah, di mana dalam momen ini Chris yang ditugaskan sebagai penembak jitu harus selalu waspada demi memastikan para rekan yang tengah menyisir kota. Hingga kita kembali diingatkan dengan sedikit adegan pembuka di awal film, di mana seorang wanita bersama bocil kematian terus bergerak mendekati pasukan dan Keep that head down, Tex. Do you know? Sniper won't aim. Sniper that's been hitting headshots from fuck. He's in the Olympics. Hold on, I got a woman and a kid. Man, she's got a grenade. She's got on. You got eyes on this? Let me fry you if you're wrong, listen. Fucking evil bitch. Shooting Tex. Hell of a call. Jelas kejadian ini membuat Chris merasa sangat bersalah karena dalam misi pertama dirinya sudah diharuskan untuk membunuh wanita dan bocah. Namun seketika salah satu rekan mengingatkan bahwa dirinya telah mengambil keputusan tepat karena tindakannya berhasil membuat pasukan terhindar dari malapetaka. Mendengar hal itu, jiwa membara Chris pun kembali bangkit dan langsung melanjutkan tugas dengan demi memastikan keselamatan para rekan-rekannya dari semua musuh yang siap menyerang dan pengemudi pembawa bom bunuh diri dengan akurasi super luar biasa seperti apa yang kita lihat di sana. Namun siapa sangka tanpa mereka sadari, pihak musuh juga masih mempunyai stok pasukan luar biasa. Karena mereka juga memiliki penembak jitu juara Olimpiade yang dapat kita kenal sebagai Mas Mustafa. Sang penembak jitu yang dapat mengakurasi tembakan dari jarak sejauh 450 meter. Seiring berjalannya waktu, berbekal semua informasi yang berhasil dikumpulkan, komandan pasukan menegaskan bahwa misi kali ini adalah menangkap seorang pria bernama Zarqawi, di mana Zarqawi sendiri adalah ketua kelompok teroris Al-Qaeda di wilayah Irak dan mempunyai pasukan AQI yang beranggotakan lebih dari 5.000 tentara bayaran super mematikan yang didanai langsung oleh Osama bin Laden demi memenangkan pertempuran. Sehingga mulai saat ini seluruh personil harus berjuang lebih keras untuk menangkap mereka yang masih berkeliaran di luar sana. Well, let's go. Move through your target.
Benar saja, tanpa basa-basi lagi, mereka langsung memulai pergerakan dengan Mas Chris tetap ditugaskan sebagai penembak jitu seperti biasa. Namun ketika menyadari banyaknya anggota yang mulai terluka, Chris pun nekat turun langsung ke lapangan bergabung bersama para rekan menyisiri setiap bangunan. Hingga pada akhirnya mereka tak sengaja memasuki kediaman Syekh Al-Obidi Al-Susah namanya, sang salah satu pemuka agama setempat. Sehingga Chris pun mulai melangsungkan proses interogasi keras demi tambahan informasi. Syekh Al-Obidi yang tak mau keluarga kecilnya tersakiti pun mulai menjelaskan bahwa Amir Khalaf Fanus, prajurit nomor 1 Zarqawi yang dikenal sebagai sang penjagalah kunci dari pencarian itu semua. Namun sebelum benar-benar menjelaskan, Syekh Al-Obidi meminta mereka menyiapkan uang $100.000 karena informasi akan sangat-sangat membahayakan keselamatan keluarga kecilnya. Number 1 soldiers Zarqawi. You have information for us about Zarqawi? Look at me when I'm talking. I must understand the risk to them, but he will ask $100,000. You need 100,000. Semula Chris sama sekali tak begubris karena merasa bahwa Syekh Al-Obidi hanya tengah berusaha mengambil keuntungan dari konflik yang tengah terjadi. Namun seketika sang pemuka agama kita meminta istrinya keluar untuk menjadi gambaran atas bagaimana kejamnya sosok yang mereka bicarakan saat ini. Dengan itu mereka bergegas memperdalam penyelidikan dan setelah memastikan kebenaran informasi tentang Amir Khalaf Fanus sebenarnya, pasukan langsung kembali ke kediaman Syekh Al-Obidi untuk menyerahkan sejumlah uang demi informasi tambahan yang mereka butuhkan. Semua anggota pun terlihat sangat bersemangat karena mengira target utama mereka sudah berada di depan mata, dan bahkan Chris juga merasa sangat senang karena tepat pada saat itu Mbak Taya memberitahu kita semua bahwa mereka akan segera mempunyai seorang momongan. Namun siapa sangka ternyata diam-diam Mustafa telah lama mengintai pergerakan hingga tiba-tiba Chris. Go, get the fuck out of here. I heard one shot. Gardell. Oh my God. Oh shit. Pop it, smoke him to secure this building. I'm going to the... Hold up. Go. Amir Khalaf dan pasukan yang telah mengetahui pertemuan mereka pun langsung melancarkan serangan dan bahkan juga tak segan-segan lagi membunuh keluarga Syekh Al-Obidi sebagai peringatan untuk kita semua agar tak lagi-lagi membocorkan informasi. Chris dan kawan-kawan yang tak mau hanya diam di balik persembunyian pun berusaha melangsungkan perlawanan, namun Mustafa sang penembak jitu terus menyerang dari kejauhan sehingga mereka benar-benar tak bisa berbuat apa-apa lagi selain pasrah dalam situasi yang menyakitkan ini. Jesus Christ, what a fucking mess. Dengan kejadian itu, Chris dan kawan-kawan pun dibebas tugaskan untuk menenangkan diri sementara waktu, dan tentu saja Mbak Taya yang telah lama menunggu terlihat sangat senang menyambut kedatangannya di sana. Selayaknya suami istri yang telah lama berpisah, mereka pun terus memanfaatkan pertanyaan juga semakin diperlengkap dengan Mbak Taya yang melahirkan si buah hati yang telah lama dinanti-nanti. Namun siapa sangka meski telah mempunyai momongan, jiwa militer Chris masih sangat membara dan pikirannya hanya terus terpaku dalam kerasnya dunia peperangan. Dengan itu Mbak Taya pun meminta Chris meninggalkan dunia militer agar mereka dapat menikmati kebahagiaan bersama. Namun sepertinya Mas Chris masih berpegang teguh untuk terus melanjutkan perjuangannya dalam membela negara. Singkat cerita, Chris pun kembali ke satuan untuk melanjutkan penyergapan Amir Khalaf yang sempat tertunda. Bahkan di sana Chris juga terlihat begitu senang mendapati adiknya yang telah bergabung sebagai pasukan, namun tidak dengan Jeff sendiri yang sepertinya merasa sangat tertekan atas semua peperangan ini. Alright, you one piece? I heard you've been kicking out. How you doing? You okay? Let's go, Kyle!
What happened? You all right? I'm just tired, man. I'm proud of you. Fuck this place. Tak mau fokus akan hal itu, Chris berlalu pergi melanjutkan perjalanan. Dan bahkan dalam momen ini kita juga diberitahu bahwa dirinya tak hanya dianggap sebagai legenda dalam kesatuan, karena para musuh saat ini juga telah menganggapnya sebagai momok yang sangat menakutkan. Hingga setibanya di titik lokasi penyergapan, Chris dan kawan-kawan yang tak mau mengulur-ngulur waktu lagi langsung bergerak cepat dengan memasuki rumah yang dihuni Pak Malik sekeluarga dan langsung melancarkan proses interogasi untuk mencari informasi tentang keberadaan Amir Khalaf di sana. Seketika Pak Malik pun menegaskan bahwa dirinya sama sekali tak mengenal sosok yang mereka tanyakan, sehingga Chris dan para rekan-rekan memutuskan singgah untuk terus mengawasi situasi sebelum kembali melanjutkan pergerakan. Bahkan tepat pada saat itu Mas Toto juga berperilaku sangat baik dengan mengajak mereka makan bersama karena kebetulan sekali hari ini bertepatan dengan hari raya haji yang selalu kita nanti-nanti. Di mana dalam kebersamaan ini perhatian Chris pun terpecah ketika tak sengaja melihat sikut Pak Malik yang merah merona, sehingga ia pun merasa sangat penasaran dan diam-diam berlalu pergi melakukan pemeriksaan yang siapa sangka berhasil menemukan banyak sekali senjata di sana. Huh? See that? Tentu penemuan ini membuat Pak Malik tak bisa berkata apa-apa lagi, sehingga ia yang tak melihat keluarga tercinta turut menjadi korban pun nekat memberi informasi dan juga rela menunjukkan titik lokasi persembunyian Amir Khalaf untuk membantu mereka dalam penyergapan. Bergegas pergi melarikan diri melalui jalur tikus yang telah disiapkan. Namun untung saja para rekan-rekan berhasil mengetahui upaya yang tengah dilakukan dan langsung mengakhiri pelarian mereka. Butcher's on the move. I mean, I offered him attention. It was his choice. Fuck him, man. Let's go. Shit's getting hairy. Atas berhasilnya misi yang dijalani, mereka mengambil cuti untuk meluangkan waktu bersama keluarga tercinta. Begitu juga dengan Chris yang selalu setia mengawasi buah hatinya yang kedua. Namun siapa sangka dalam momen ini dapat kita lihat jelas bagaimana Chris mudah sekali emosi setelah sekian lama melewati kerasnya medan pertempuran. Dan bahkan Taya yang semakin cemas dengan kesehatan mentalnya juga masih sangat berharap sang suami tercinta meninggalkan dunia kerasnya. Namun tetap saja sepertinya hal itu tak dapat dilakukan karena saat ini memenangkan pertempuran adalah prioritas utama dan benar-benar tak ada yang bisa menghalangi keputusan Chris di sana. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, Chris dan kawan-kawan pun kembali ke Irak dengan misi utama untuk membunuh Mustafa, di mana para mata-mata musuh yang menyadari keberadaan mereka langsung memberi informasi Mustafa tentang situasi ini, sehingga sang sniper juara Olimpiade langsung bergegas pergi mencari posisi untuk menyambut kedatangan mereka. Tepat pada saat itu, Chris dan kawan-kawan pun mulai disibukkan dengan keberadaan dua teroris yang terus berusaha pergi melarikan diri. Yang siapa sangka hal itu hanyalah pancingan karena tanpa disadari, salah satu rekan yang dapat kita kenal sebagai Big Glass telah menjadi target sasaran. Nope. Rough tough. Thing Zales, find out how much you spent. Now I'm a little worried about it. You should be. Got a man down. Biggles is down. North. Oh, we're gonna pick you up. We're gonna take you downstairs.
Get him on V. So, it's my fault we went on that roof. Tentu tembakan itu membuat kondisi Bingles sangat memprihatinkan sehingga Chris dan para rekan bergegas melangsungkan proses evakuasi agar segera mendapat perawatan. Namun tentu mereka tak akan melupakan kejadian ini begitu saja sehingga Chris dan para rekan kembali nekat menyatroni sebuah gedung yang diduga menjadi persembunyian target utama mereka. On the left, bumpy. Hallway. Clear. Mark. Looks like someone left. Contact window! Contact window! Come on, Mark. I got you. Look at me. Look at me. Namun siapa sangka tanpa disadari para musuh telah mengantisipasi pergerakan ini dan langsung melepas serangan sehingga membuat March harus tewas terkena tembakan. Atas kejadian mereka memutuskan mundur untuk menyusun ulang serangan sembari memberi pemakaman terbaik bagi March si pejuang. Out! Up! Fire! Fire! Breathe! Tak lupa Chris juga berlalu pergi menyempatkan diri menemui Bigles yang masih terbaring lemah untuk berbagi kesedihan atas tewasnya March dalam pertempuran. Namun meski begitu dirinya sama sekali tak berniat mundur dan bahkan malah berjanji akan segera kembali ke Irak untuk membalas semua ini. Dengan itu sebelum benar-benar kembali diterjunkan, Chris pun berpamitan dengan Mbak Taya sebagai jaga-jaga jika dirinya tak bisa kembali karena situasi yang akan dihadapi sangatlah berbahaya. Perkataannya disampaikannya pun semakin membuat Mbak Taya kekeh meminta sang suami tercinta untuk melupakan semua dunia kekerasan dan mulai hidup damai bersama sang keluarga. Namun tentu kalian harus ingat bahwa masih ada dendam yang harus dibalaskan, sehingga tokoh utama kita hanya memberi pelukan hangat sebagai sebuah jawaban di sana. Benar saja, seiring dengan berjalannya waktu, Chris dan para rekan-rekan pun kembali terjun ke medan pertempuran. Yang siapa sangka dalam momen ini dirinya mendapat kabar bahwa Bigles telah mati ketika melewati proses operasi. Tentu hal itu membuat Chris merasa sangat terpukul, namun meski begitu ia juga tak mau menyerah dan langsung bergegas mengambil posisi siap siaga untuk memulai pergerakan mereka. Dalam momen ini Chris pun melihat jelas teroris yang berniat meledakkan Bahkan di sana ia juga sempat merasa dilema ketika seorang bocil berniat melanjutkan tembakan yang untung saja bocil tukang AFK kita mengurungkan niat buruknya di sana. Setelah sekian lama pengintaian yang dilakukan, intelijen pun memberi informasi tentang titik lokasi yang kemungkinan besar menjadi tempat perlindungan Mustafa. Dengan itu mereka langsung bergegas mencari posisi dan bahkan Chris sendiri juga terus mengawasi semua pergerakan di wilayah ini. Hingga tiba-tiba Clear. All clear. Shot came from...
going 100 yards out. This is Teskey and Brute. He has eyes on our guys. It's him. Quick reaction force is 20 minutes out. You stand them. Take it, man. Do it for bagels. Tango down. Kalian kira jika mengira keseruan berakhir sampai di sini karena dengan tembakan yang Chris lepaskan, para teroris mulai menyadari keberadaan mereka dan langsung melancarkan serangan dari berbagai arah. Cases. Conserve ammo. Get some, motherfuckers! Bahkan Chris yang merasa tak mempunyai harapan lagi juga langsung menghubungi Mbak Taya untuk memberitahu bahwa dirinya akan segera mati. Namun tentu saja kita tahu pasti bahwa para komandan tak akan membiarkan hal itu terjadi. Melalui drone pengawas yang terus mengawasi situasi, komandan kesatuan yang tak mau kehilangan regu terbaiknya langsung meluncurkan serangan udara yang meskipun hal itu mustahil dilakukan karena tebalnya badai yang datang menyelimuti pertempuran mereka. Pretty bad arrow. Target missed. Namun siapa sangka hal itu malah seperti menjadi nasib baik untuk Chris dan kawan-kawan karena serangan udara yang dilepaskan bertepatan dengan mendekatnya badai yang datang sehingga mereka mempunyai celah untuk segera pergi menyelamatkan diri. Hoki seumur hidup. Last man! He was just behind me. Where's Chris, man? Stop the goddamn ring! Chris, come on! Come on, Chris! Grab my hand! Come on now! 9 bulan setelah pertempuran hebat yang dilewati, Chris pun memutuskan keluar dari kesatuan untuk menikmati sisa-sisa umurnya bersama keluarga tercinta. Meski begitu, semua kenangan pertempuran yang pernah Chris lewati benar-benar masih membekas sehingga membuatnya menjadi sangat temperamental dan lebih sering menghabiskan waktu menikmati kesendirian. Dengan semua beban yang menghantui, Chris pun memutuskan pergi menemui psikolog dan menyampaikan bahwa mentalnya sangat terganggu akibat dari para rekan yang tak berhasil ia selamatkan. Dan seketika Pak Ditoto pun menyarankan agar dirinya lebih sering menghabiskan waktu bersama para veteran perang untuk mengobati rasa trauma mereka. Smoke. Can't be too... When I got blown up, I had... Miss, 3 inches to the right. Bad guys shooting paper. Hey! My balls back. Oh, you don't want. Trust me. Siapa sangka saran yang diberikan benar-benar membuat kesehatan mental Chris berangsur pulih sehingga dirinya dapat kembali menjadi sosok figur ayah yang baik seperti idaman kita semua. Dan pada akhirnya tim Kupas Tuntas mengabarkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2013 Chris ditembak mati oleh salah satu veteran perang yang masih terganggu secara mental sehingga kematiannya benar-benar menjadi kesedihan mendalam bagi seluruh penduduk Amerika. American Sniper 2014 pun selesai. Film ini diadaptasi dari buku biografis karya Chris Kyle sendiri dan banyak melibatkan nama-nama para pejuang hebat di dalamnya. Lantas kematian Chris mengapa tak diperlihatkan secara langsung kepada kita
kita semua. Entahlah, menurut informasi yang saya dengar itu adalah film ini diciptakan untuk berfokus atas semua kehebatan sang legenda. Tapi entah apapun alasannya, yang jelas film ini mentol jiwa, cok. Nyesel kenapa nggak kita bahas dari kemarin-kemarin film ini, ya kan? Baiklah, seperti biasa, apabila ada salah kata, alur melenceng, penyebutan tokoh kurang tepat, pengeditan kurang pas, kita mohon maklum sebesar-besarnya. Semoga kalian semua selalu menikmati review-review sederhana yang kita suguhkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. And see you, sampai jumpa di video selanjutnya. Love you.